Anda kembali bersama kami di Forum Christian, masih dalam rangka untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Kami bicara mengenai bagaimana koalisi atau yang baru terbentuk ya, Koalisi Indonesia Bersatu, menegaskan atau mengkonkretkan narasi menolak politik identitas. Kita nggak bilang bahwa partai-partai yang lain yang belum tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu juga nggak melawan politik identitas. Tapi setidaknya 3 partai ini yang sudah menyatakan secara tegas kepada publik bahwa ingin menolak politik identitas. Kang Aceh, kalau kita lihat kan yang tahun 2019 itu semua hashtag di media sosial, tagar-tagar di media sosial itu kan mengerikan ya, dari cara beribadah seseorang atau tokoh politik kemudian jadi dikomentari begitu ya, diumumkan dengan aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Menurut Anda ini kan masih kurang dari 2 tahun lagi menuju 2024 ya Kang Aceh ya. Konkretnya apa yang bakal dilakukan oleh KIB spesifik untuk politik identitas? Konkretnya yang bakal dilihat oleh publik dalam waktu dekat apa untuk menolak politik identitas? Kenapa KIB itu harus dibentuk jauh-jauh hari menjelang pemilu? Karena kita ingin bahwa proses politik gagasan itu ya dibangun bersama dengan para anggota partai koalisi ini karena kesepahaman platform, cita-cita, strategi dan lain sebagainya. Kalau proses membangun koalisi itu didasarkan pada semata-mata aspek figur, maka di situ tidak ada gagasannya. Yang ada adalah tergantung kepada figur. Nah, dengan adanya proses yang lebih panjang untuk menyusun program bersama, menyusun cita-cita bersama, menyusun strategi ke arah target yang mau kita capai, maka dari semua partai politik yang mengikuti KIB ini memiliki satu persepsi yang sama tentang program apa yang mau kita usung. Kalau proses koalisi itu dilakukan dengan ketergesa-gesaan dalam waktu yang singkat, karena misalnya mau ke koalisi ini nggak bisa, ke koalisi itu nggak bisa, akhirnya ya sudahlah saya ke koalisi ini saja. Maka di situ pendekatannya adalah pendekatan figur, bukan pendekatan yang sifatnya adalah programatis gitu loh. Nah, jika proses koalisi dilakukan jauh-jauh hari, ya, yang menyatukan kita adalah platform, adalah gagasan, adalah rational choice untuk menentukan langkah kita ke depan mau dibawa kemana Indonesia selama 5 tahun. Harapannya begitu ya. Jadi betul. Jadi dengan kita memiliki waktu yang cukup, ya, maka ada kontestasi gagasan di situ. Bisa jadi kami berbeda gagasannya misalnya dengan Mas Arwani Tomapi atau dengan Mas Viva. Tetapi kalau itu diletakkan dalam satu meja, maka di situ ada platform bersama yang kemudian kita bisa samakan persepsi kita. Nah, jadi yang perlu kami tegaskan bahwa politik gagasan harus kita kedepankan ya. Karena itulah yang kemudian akan meminimalisir terjadinya politik identitas gitu. Karena proses identitasasi itu kan sesuatu yang askriptif, sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi. Nah, yang harus kita kedepankan justru adalah apa yang ditawarkan dari proses politik itu. Nah, kalau yang ditawarkannya adalah misalnya program yang disusun secara sistematis, yang lebih tangible, yang lebih terukur, yang lebih bisa dimungkinkan aplikatif dilaksanakan untuk 5 tahun yang akan datang, dari situlah nanti kita bisa membangun politik gagasan itu. Gitu. Oke. Tapi kan kalau dilihat Mas Umam, 3 partai ini P3, PAN dan juga Golkar sebenarnya kan berbeda ya. PAN nasionalis religius, Golkar nasionalis. Mungkin akademisi jauh lebih tahu karena akademisi yang kemudian memata-matakan platform masing-masing partai. Itu merupakan sebuah keunggulan, artinya KIB sendiri sudah mencerminkan kemajemukan itu sendiri atau seperti apa Mas Umam? Ya, kalau misal kita melihat komposisi dari Koalisi Indonesia Bersatu, memang relatif menunjukkan satu karakter moderat. Artinya ada kekuatan nasionalis di sana, ada Golkar. Kemudian di satu sisi ada kelompok partai politik yang relatif menunjukkan karakter Islam wasatiyah, yaitu P3.
Dan PAN sendiri tentu kita harus lihat dalam kacamata yang berbeda, karena PAN yang dulu dengan PAN yang sekarang berbeda. Maksud Anda? Karena dalam konteks ini bagaimanapun juga PAN dulu, kalau misalnya saya pribadi melihat pada 2019 termasuk salah satu pihak yang mencoba untuk mencari ceruk masa baru dengan memainkan narasi politik yang menggunakan narasi agama. Misalnya ada narasi waktu itu disampaikan oleh Pak Amin Rais, waktu itu masih ada di PAN, dengan menggunakan adagium partai setan dan partai Tuhan, partai Allah. Itu kan sebuah narasi yang begitu powerful untuk membelah gitu. Tetapi kemudian ternyata hasil dari pemilu 2019 menunjukkan bahwa PAN tidak mendapatkan ceruk itu. Justru misalnya PKS yang mendapatkan ceruk massa yang relatif cukup signifikan dari basis pemilih loyal berbasis Islam apalagi dengan menggunakan narasi tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian kita melihat PAN sekarang, yang mana Pak Amin Rais sudah mendirikan partai politik sendiri, yaitu Partai Umat, maka PAN bisa kita kategorikan dalam kategori karakter moderat, kembali pada karakter PAN yang sebelumnya, yang lebih menunjukkan karakter yang relatif nasionalis, religius, dengan tetap memiliki basis masa pemilih loyal pada level Muhammadiyin atau warga Muhammadiyin. Benar demikian Pak Viva? Ya, jadi sebenarnya PAN itu dari sisi platform partai sejak berdiri 23 Agustus 98 sampai sekarang tidak pernah berubah. Adalah partai yang nasionalis, religius. Cuman problemnya dari sisi strategi taktik, tiap-tiap periodisasi tentu berbeda. Tapi sekarang periode sekarang ini kita mencoba untuk lebih merevitalisasi dan mengembalikan lagi roh perjuangan Partai Amanat Nasional secara original. Pertama ya. Yang kedua, koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi atau kuning, hijau, biru sesuai dengan warna partai. Ini adalah merupakan ijtihad politik dari seluruh kekuatan Golkar, PAN, P3 untuk bersama-sama menjalin komunikasi, saling memperkuat, saling menguatkan, tidak saling menegasikan. Jadi betul kata Mas Aceh tadi, bukan semata-mata karena soal figur, bukan. Karena ini adalah merupakan koalisi yang tidak ujuk-ujuk, tidak tiba masa, tiba akal, tapi ada waktu persiapan untuk membangun platform sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Pancasila, agar apa? Agar visi pemerintah, visi kedepannya itu bisa lebih merupakan bagian turunan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu adalah merupakan sebuah dasar perjuangan dari KIB ini yang nanti akan diturunkan dalam bentuk program-program di Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, soal siapa pasangan calon itu nanti kita sedang merumuskan kriteria, persyaratan, variabel, dan indikator-indikator yang nantinya akan ditetapkan secara kolektif kolegial, bulat lingkaran, tidak lonjong telur. Dan tidak ada voting. Permufakatan ya. Wah, saya bersyukur nih sudah bergabung. Tadi kurang lengkap rasanya karena ada Golkar, ada PAN, P3. Ada Sekjen P3 yang sudah bergabung, ada Pak Muhammad Arwani Tomafi. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah berbincang dengan Kak Aceh. Dan Pak Kiai Aceh. Kang Aceh dan juga Pak Viva, Pak Arwani. Jadi Pak Arwani, konteks kita malam ini, karena dari tadi sih sebenarnya saya mau nanya juga, sebenarnya berharap juga sih malam ini nanti siapa ya capresnya KIB. Tapi itu hal berikutnya yang mau saya tanyakan. Tapi menarik karena dalam konteks Hari Pancasila Pak Arwani, adalah salah satu yang diusung oleh KIB adalah menolak politik identitas. Nah P3 sendiri, tadi saya sudah tanyakan, P3 sendiri melihat memang ini menjadi sesuatu yang begitu mendesak untuk dibawa narasi ini oleh KIB, oleh tiga partai ini, untuk jangan sampai kita mengulangi lagi apa yang terjadi di 2019? Ya, tepat ya. Jadi yang pertama tentu ini tradisi baru dalam kita berpolitik ya, dalam politik pemilu di Indonesia. Biasanya kalau koalisi itu kan ya di ujung ya, dan kesannya hanya siapa capresnya gitu. Nah ini partai politik ingin menempatkan
pada posisi yang sebenar-benarnya. Jadi bagaimana standing partai politik ini justru ingin menguatkan demokrasi pemilu di Indonesia, terutama sekali terkait dengan potensi yang kita semua rasakan di 2019. Tulisnya ada bendera ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Penting sekali untuk partai politik itu menyiapkan dari lebih awal komitmen bahwa pemilu itu ya bukan hanya ya persoalan dalam konteks capres siapa capresnya, dalam konteks legislatif ya menang kalah dan sebagainya. Ada yang lebih penting dari itu adalah bagaimana merawat, menjaga ya modal utama kita, persatuan. Kebinekaan yang kita punyai ini kan sesuatu yang memang sudah given ya, sesuatu yang sudah sunatullah, sudah memang ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak gitu, tidak bisa kita lalu ya jadikan alasan. Nah, kenapa selama ini kebinekaan itu lalu menjadi luar biasa bagi kita? Karena ada persatuan itu gitu loh. Nah, jangan sampai pemilu yang mestinya menjadi momentum rakyat menikmati ya demokrasi ikhtiar kita untuk merekrut kepemimpinan itu justru menjadi pintu kepecahan bangsa ini. Gitu. Oleh karena itu KIB ini luar biasa ya mendahulukan komitmen untuk menjaga merawat persatuan. Ya, setelah itu baru kita duduk bersama. Oke, baik. Nah, ini dari tadi saya bicara dalam tataran yang sangat ideal gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah dalam tataran taktis praktisnya ini menguntungkan nggak buat tiga partai yang sudah lebih dulu atau lebih dini menyampaikan koalisi dan mengusung, salah satunya adalah menolak politik identitas. Sesaat lagi saya akan tanyakan hal ini, perbincangkan hal ini dengan sejumlah narasumber yang bergabung.